Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi syariah di mata kuliah akuntansi syariah. Teman-teman perlu diketahui bahwa profesi akuntan syariah ini memberikan peluang kepada siapapun yang peduli terhadap pengembangan akuntansi syariah untuk menyumbangkan ide dan gagasan agar profesi ini menjadi lebih dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun stigma yang berkembang di masyarakat sejauh ini masih memandang bahwa akuntansi syariah hanya diperlukan dan dipraktikkan terbatas pada lembaga keuangan syariah saja. Nah, stigma ini perlu diubah karena salah satu asas dalam transaksi syariah adalah asas universalisme atau asas syumuliyah. Prinsip asas syumuliyah ini atau universalisme ini esensinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membeda-bedakan, baik itu suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Nah, berdasarkan prinsip ini, akuntansi syariah dapat dipraktikkan tidak hanya pada perusahaan atau entitas yang berbasis syariah saja, akan tetapi dapat juga dipraktikkan pada perusahaan konvensional yang menjalankan transaksinya atas dasar syariah. Nah, selanjutnya, apa nih tantangan untuk profesi ini? Nah, tantangannya yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai kompetensi di bidang akuntansi syariah, khususnya penguasaan tentang fikih atau fatwa syariah dan pernyataan standar akuntansi syariah. Nah, akuntan syariah ini harus mempunyai dual kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi syariahnya, kemudian yang kedua adalah kompetensi akuntansinya. Nah, inilah keistimewaan profesi ini bila dibandingkan dengan profesi akuntansi lainnya, di mana seorang akuntan syariah harus mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai fikih muamalah dan fatwa yang terkait dengan produk dan transaksi syariah. Kemudian yang kedua, kompetensi yang menyangkut penguasaan PSAK syariah, ya, dan diaplikasikan di dalam dunia praktik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan karakteristik. Selanjutnya akan kita bahas tentang apa itu akuntansi syariah, kemudian apa saja dasar hukum yang melandasi akuntansi syariah, kemudian pernyataan standar akuntansi syariah sebagai dasar dalam tata pencatatan transaksi akuntansi syariah, kemudian tujuan-tujuan dalam akuntansi syariah. Yang pertama, akan kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah dalam bahasa Arab dikenal dengan kata muhasabah atau hisab, yang berarti menghitung, menimbang, atau mendata secara teliti dan dicatat dalam pembukuan.
Itu pengertian akuntansi syariah secara bahasa dalam bahasa Arab. Secara bahasa Inggris, akuntansi disebut dengan kata counting, yang artinya menghitung. Adapun pengertian akuntansi syariah secara istilah, yaitu suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam akuntansi syariah terdapat 3 kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Nah, identifikasi ini memilah antara transaksi yang berkaitan dengan keuangan ataupun non-keuangan. Jadi, yang diidentifikasi untuk pencatatan akuntansi syariah ini adalah transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian yang kedua adalah proses mencatat, ya, dalam bentuk jurnal akuntansi. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan di sini berupa mengkomunikasikan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini jadi mengkomunikasikan melalui laporan keuangan yang ada dalam komponen laporan keuangan akuntansi syariah. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipakai sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam menjalankan profesinya, baik itu pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya kita berbicara tentang dasar hukum. Ya, dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282, kemudian sunnah nabawiyah, ya, kemudian ijma atau kesepakatan para ulama, dan qiyas persamaan suatu peristiwa tertentu. Selanjutnya kita berbicara tentang standar akuntansi syariah. Teman-teman harus diperhatikan bahwa standar akuntansi itu ditetapkan untuk keseragaman laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan reliable, sehingga dapat memperkecil bias dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, standar akuntansi juga digunakan oleh seorang auditor sebagai pedoman kepatuhan dan pemenuhan unsur-unsur penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi ini juga mengatur tentang definisi elemen laporan keuangan, pengukuran, penilaian pedoman, pengakuan, serta pengungkapan. Di Indonesia, badan yang memiliki kewenangan menetapkan standar adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, IAI ini melalui DSAS atau Dewan Standar Akuntansi Syariah merumuskan kerangka konseptual untuk PSAK Syariah dan membuat standar untuk lembaga keuangan syariah.
Adapun standar akuntansi syariah, teman-teman bisa lihat ada PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Ini revisi dari tahun 2016. Kemudian untuk PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Ini revisi tahun 2016. Kemudian PSAK 103 tentang akuntansi salam. Ini di amandemen tahun 2016. Kemudian PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Ini di amandemen juga tahun 2016. Kemudian PSAK 105 tentang akuntansi mudorobah. Kemudian PSAK 106 akuntansi musyarakah. PSAK 107 tentang akuntansi ijaroh. PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Dan untuk PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Tujuan akuntansi syariah yang pertama adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan transaksi syariah dan laporan keuangan syariah. Kemudian yang kedua sebagai pertanggungjawaban, yang ketiga sebagai pencatatan, dan yang keempat sebagai keadilan dan kebenaran. Ya, itu sekilas tentang akuntansi syariah. Selanjutnya kita bahas tentang transaksi syariah, yaitu yang pertama tentang karakteristik transaksi syariah. Nah, yang pertama adalah transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kemudian yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya itu halal dan baik. Kemudian untuk yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Kemudian tidak mengandung unsur riba, ya, tidak mengandung unsur kezoliman, tidak mengandung unsur maisir, dan tidak mengandung adanya unsur goror dan haram. Kemudian transaksi juga dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak yang lainnya. Kemudian tidak adanya kolusi, ya, jadi tidak mengandung unsur kolusi atau suap, baik itu dengan suap menyuap. Kemudian tidak ada distorsi harga melalui misalkan rekayasa permintaan, ya, ataupun penawaran, ya, dan tidak adanya akad ganda. Nah, itu merupakan karakteristik dalam transaksi syariah. Oke, selanjutnya asas-asas yang ada dalam transaksi syariah. Jadi, akuntansi syariah ini dibangun atas asas-asas akuntansi syariah. Ya, dibangun atas 5 asas utama sesuai dengan KD PPLKS, yaitu yang pertama adalah asas persaudaraan atau asas ukhuwah. Nah, itu berarti menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat ekonomi atau sharing economics.
sehingga seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan di atas kerugian orang lain. Nah, itu adalah maksud dari asas ukhuwah. Kemudian yang kedua adalah asas keadilan atau asas adalah. Adalah artinya itu adalah keadilan. Ya, hal ini bermakna bahwa akuntansi syariah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Nah, adalah dalam akuntansi syariah yaitu menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam. Itu adalah maksud dari asas adalah. Kemudian yang ketiga, asas maslahah atau kemaslahatan. Nah, asas maslahah ini berarti bahwa akuntansi syariah memiliki nilai-nilai kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat, material dan spiritual, individu dan kolektif. Itu dimaksud dari asas maslahah. Kemudian yang keempat, asas keseimbangan atau asas tawazun. Jadi menurut asas tawazun ini, akuntansi syariah tidak terbatas pada satu aspek, ya, tetapi mencakup banyak aspek, baik itu material, spiritual, privat publik, kemudian sektor keuangan, sektor real, bisnis, sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian. Nah, kemudian tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik, tapi pada semua pihak berdasarkan adanya aktivitas kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan. Nah, itu maksud dari asas keseimbangan atau tawazun. Kemudian yang kelima, ada namanya asas syumuliyah atau universalisme. Jadi asas universalisme ini, ya, mengartikan bahwa akuntansi syariah dapat dilaksanakan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membeda-bedakan, baik itu agama, suku, ras, golongan tertentu, ya, sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Ya, jadi berdasarkan asas universalisme ini, ya, akuntansi syariah tidaklah hanya untuk orang-orang Islam atau Muslim semata, namun juga diperuntukkan bagi non-Muslim juga yang dapat menerapkannya. Jadi mereka juga dapat menerapkan, ya, untuk non-Muslim. Ya, karena aspek muamalah maliyah dalam Islam itu terbuka untuk semua manusia, ya, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, golongan, dan yang lainnya. Ya, itu merupakan asas-asas dalam transaksi syariah. Selanjutnya kita berbicara tentang komponen laporan keuangan syariah. Jadi dalam laporan keuangan syariah itu, ya, ada beberapa komponen dan juga ada tambahan komponen laporan keuangan syariah yang berbeda dengan akuntansi konvensional. Ya, kalau dalam akuntansi konvensional, nah, itu tidak ada laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, dan juga tidak ada laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan. Itu yang membedakan antara laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan
konvensional. Nah, jadi apa saja yang ada dalam komponen laporan keuangan syariah? Nah, yang pertama adalah adanya laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca ini memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, dalam keuangan syariah juga ada laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Ini sama. Di akuntansi konvensional pun ada. Jadi di akuntansi syariah juga ada. Kemudian yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Ini sama. Di akuntansi konvensional ada, di akuntansi syariah juga ada. Kemudian yang keempat yaitu laporan arus kas. Ini di laporan akuntansi konvensional ada, di akuntansi syariah juga ada. Nah, kemudian yang kelima ini yang membedakan antara komponen laporan akuntansi konvensional dengan syariah. Ya, di mana dalam laporan keuangan syariah itu ada dua tambahan komponen laporan keuangan, yaitu laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan. Ya, itu merupakan komponen yang ada dalam laporan keuangan syariah, serta ditambah dengan adanya CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan-laporan keuangan ini memberikan informasi ya kepada pemakai kepentingan atas data-data dan informasi keuangan dari suatu perusahaan. Pengguna kebutuhan dan informasi keuangan akuntansi syariah. Jadi ada beberapa pemakai atas laporan keuangan syariah. Untuk apa gunanya? Nah, yang pertama, pemakai laporan keuangan syariah yaitu investor. Investor di sini kebutuhan informasi dari akuntansi syariah digunakan untuk menilai risiko yang melekat atau hasil pengembangan investasi guna menentukan keputusan apakah nanti membeli, menahan, atau menjual investasinya, ya. Nah, selain itu juga untuk menilai kemampuan entitas syariah, apakah mampu untuk membayar dividen atau tidak. Yaitu kegunaan informasi akuntansi syariah bagi investor. Kemudian yang kedua, pengguna kebutuhan dan informasi adalah pemberi dana core. Nah, apa gunanya laporan keuangan syariah tersebut bagi pemberi dana core? Yaitu untuk menilai kemampuan pembayaran dana core pada saat jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, pengguna kebutuhan dan informasi akuntansi syariah itu adalah pemilik dana syirkah temporer. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat yang bersaing dan aman. Kemudian selanjutnya, pemilik dana titipan. Nah, untuk apa? Yaitu untuk memutuskan apakah dana yang dititipkan itu dapat diambil setiap saat atau tidak, liquid atau tidak. Ya, seperti itu. Kemudian bagi pembayar ziswaf. Ya. Apa sih kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh pembayar ziswaf atas laporan akuntansi syariah? Yaitu untuk mengetahui dari mana sumber dan bagaimana cara penyaluran dana tersebut. Kemudian
Selanjutnya bagi pengawas syariah. Gunanya untuk apa? Untuk menilai kepatuhan pengelolaan akan prinsip syariah. Selanjutnya, bagi karyawan. Bagi karyawan ini tentunya untuk menilai apakah perusahaan mampu membayar gaji atau tidak. Itu fungsi kebutuhan dan informasi bagi karyawan. Selanjutnya bagi pemasok. Apakah nanti perusahaan yang menggunakan jasanya itu dapat membayar atau tidak. Kemudian selanjutnya bagi pelanggan. Tentunya pelanggan sangat membutuhkan informasi akuntansi syariah guna untuk melihat apakah perusahaan tersebut dapat membayar dan ataupun dapat bekerja sama dengan baik atau tidak. Selanjutnya pemerintah. Nah, pemerintah juga membutuhkan informasi dan akuntansi atas laporan keuangan syariah guna untuk melihat atau menghitung berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Ya, dan selanjutnya bagi masyarakat. Ya, misalkan kita selaku akademisi, ya gunanya untuk mempelajari ya, akuntansi syariah dalam laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Nah, itu adalah penggunaan kebutuhan dan informasi dalam bidang akuntansi syariah. Siklus akuntansi syariah atau accounting cycle. Jadi untuk siklus akuntansi syariah ini diawali dengan adanya transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian dari transaksi tersebut dibuatkan sebuah jurnal. Jurnal ini untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Kemudian setelah dicatat dalam bentuk jurnal menjadi buku besar. Buku besar per akun. Kemudian setelah disusun buku besar, akan terbuatlah neraca saldo. Selanjutnya, setelah neraca saldo, maka akan dibuat juga jurnal penyesuaian untuk melakukan adjustment terhadap hal-hal yang harus dilakukan adjust atau penyesuaian. Kemudian setelah jurnal penyesuaian, dibuatlah worksheet atau kertas kerja. Nah, sehingga nanti kertas kerja ini akan menghasilkan suatu laporan, yaitu laporan keuangan. Nah, ini merupakan accounting cycle dalam akuntansi syariah. Persamaan dasar akuntansi syariah. Untuk persamaan dasar akuntansi syariah ini ada perbedaan dengan persamaan dasar akuntansi konvensional. Nah, kalau persamaan dasar akuntansi konvensional itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Akan tetapi untuk persamaan dasar di akuntansi syariah ini ada penambahan, yaitu adanya dana syirkah temporer. Ya, jadi rumus untuk persamaan dasar akuntansi syariah ini adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah ekuitas. Itu adalah persamaan dasar akuntansi syariah. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Nah, akun untuk prinsip jual beli dan jasa yang meliputi murabahah, kemudian salam, dan istisna, ijaroh. Nah, maka akun yang dipergunakan adalah akun piutang.
Kemudian untuk aset yang digunakan untuk prinsip ujroh yang meliputi ijaroh, kemudian ijaroh muntahiyah bitamlik dan sejenisnya, maka dipergunakan akun aset atau aktiva. Ya. Sedangkan untuk prinsip bagi hasil yang meliputi mudorobah dan musyarakah akan menggunakan akun investasi. Ya. Kemudian yang kedua, ada kewajiban atau liabilitas. Nah, transaksi dengan prinsip wadiah misalkan akun yang digunakan adalah titipan pada unsur liabilitas. Penerima titipan ini atas perizinan penitip diperkenankan mengambil manfaat barang yang dititipkan. Akan tetapi harus menjamin barang tersebut dapat dikembalikan sewaktu-waktu oleh penitip memintanya kembali. Kemudian untuk prinsip mudorobah mutlaqah dan musyarakah nanti akan dipergunakan di akun dana syirkah temporer. Nah, sedangkan apa itu dana syirkah temporer? Yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya. Ya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Itu adalah dana syirkah temporer yang membedakan antara persamaan dasar akuntansi konvensional dengan persamaan dasar akuntansi syariah. Kemudian yang terakhir yaitu ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer. Ya, jadi untuk persamaan dasar akuntansi syariah yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah ekuitas. Oke, selanjutnya coba perhatikan soal akuntansi syariah ini, dimana di sini dari soal ini akan kita buatkan masukkan ke dalam fungsi persamaan dasar akuntansi syariah, yaitu untuk fungsinya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah dengan ekuitas. Nah, dari fungsi ini kita akan masukkan nominal-nominal dari akun yang ada dalam soal ke dalam fungsi. Perhatikan nomor 1. Modal awal CV berdikari syariah terdiri dari kas 20 juta. Maka dari soal tersebut kita bisa dapatkan informasi bahwa kas bertambah 20 juta rupiah. Maka kas masuk ke dalam kategori aset. Kemudian masuk dalam kategori modal atau ekuitas, yaitu 20 juta rupiah sebagai modal CV berdikari syariah. Kemudian persediaan bertambah 30 juta rupiah. Maka karena persediaan ini termasuk dalam kategori aset, nah persediaan bertambah 30 juta rupiah. Akun lainnya yaitu ekuitas, karena persediaan tersebut diakui sebagai modal dasar. Nah, maka ekuitas bertambah 30 juta rupiah. Kemudian dana mudorobah 10 juta rupiah. Nah, maka masuk ke dalam kategori aset sebagai kas bertambah 10 juta rupiah dan masuk ke dalam dana syirkah temporer atau dana mudorobah sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya dan simpanan kord 5 juta rupiah. Nah, maka masuk dalam kategori aset kas yaitu 5 juta rupiah dan sebagai penambah di kewajiban yaitu pinjaman kord yaitu 5 juta rupiah. Nah, dari soal tersebut kita masukkan dalam tabel fungsi. Nah, silakan masukkan ke dalam
aset, kemudian kewajiban, kemudian dana sirka temporer, dan ekuitas. Nah, kalau kita hitung ya, dari aset sama dengan kewajiban plus dana sirka temporer plus ekuitas itu akan balance. Nah, maka untuk total aset yaitu ada 20 juta ditambah 10 juta ditambah 5 juta ditambah 30 juta, maka totalnya adalah 65 juta. Nah, kita bandingkan dengan kewajiban ditambah dana sirka temporer ditambah dengan ekuitas. 5 juta ditambah 10 juta ditambah 50 juta, maka totalnya adalah 65 juta. Ya, jadi total aset adalah 65 juta, total kewajiban dana sirka temporer dan ekuitas ada 65 juta. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Kita perhatikan, menjual barang dengan akad murabahah senilai 10 juta rupiah dengan margin 6 juta rupiah selama 6 bulan angsuran. Nah, maka dari soal kita bisa dapatkan informasi bahwa kita menjual suatu barang dengan akad murabahah. Nah, karena pembayaran dengan angsuran ya selama 6 bulan, maka kita muncul di sisi aset adalah piutang murabahah sebesar 16 juta rupiah. Kemudian karena diketahui ada margin 6 juta, maka kita bisa simpulkan bahwa persediaan yang berkurang atau HPP dalam aset tersebut adalah 10 juta rupiah. Ya, maka persediaan berkurang 10 juta rupiah. Nah, kemudian ekuitas yaitu margin murabahah senilai 6 juta rupiah. Ya, kalau kita hitung total aset adalah 16 juta dikurangi 10 juta adalah 6 juta, itu balance dengan angka kewajiban ditambah dana sirka temporer ditambah ekuitas yaitu 6 juta rupiah. Kemudian selanjutnya perhatikan di nomor 3. Menerima bunga bank BCA senilai 100.000 rupiah. Nah, maka kita masukkan dalam kategori kas aset 100.000 rupiah. Kemudian karena ini merupakan bunga dan di mana bunga ini merupakan salah satu dana non halal, maka kita masukkan ke dalam kewajiban sebagai dana non halal dengan nominal 100.000 rupiah. Perhatikan nomor 4. Menerima zakat senilai 1 juta rupiah. Ya, karena perusahaan menerima zakat dalam bentuk cash, ya misalkan, maka masuk dalam kategori aset yaitu kas sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dana zakat tersebut masuk dalam kategori kewajiban sebagai dana zakat senilai 1 juta rupiah. Kita bandingkan aset sama dengan kewajiban ditambah dana sirka temporer ditambah ekuitas ya. Ini kalau kita bandingkan totalnya sama, masing-masing 1 juta rupiah balance. Kemudian perhatikan nomor 5. Beban operasi selama 1 bulan adalah 500.000 rupiah. Karena perusahaan membayar beban operasi, otomatis ya kasnya akan berkurang senilai 500.000 rupiah. Ya, maka di sisi aset kas ada penurunan atau pengurangan sebesar negatif 500.000 rupiah. Ya, karena itu untuk membayar beban operasi maka akan mengurangi sisi ekuitas sebagai beban yaitu negatif 500.000 rupiah. Kalau kita bandingkan total aset sama dengan kewajiban ditambah dana sirka temporer ditambah ekuitas, itu nilainya sama, masing-masing negatif 500.000 rupiah.
Perhatikan nomor selanjutnya di nomor 6. Hak pihak ketiga yang dibagi hasilkan adalah 2 juta rupiah, tetapi belum dibayarkan. Karena belum dibayarkan, maka hak pihak ketiga atas bagi hasil tersebut ya, menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada pihak ketiga. Ya, maka muncul di sisi kewajiban sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil belum dibayar senilai 2 juta rupiah. Kemudian di ekuitas muncul sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil. Ya, karena itu harus dibayarkan, maka itu merupakan kewajiban perusahaan atau titipan dari dana pihak ketiga untuk dibayarkan kepada mereka atas dana syirkah temporer. Berarti negatif 2 juta rupiah. Itu nomor 6. Nah, selanjutnya dari soal-soal yang sudah kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 6, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi syariah. Ya, di mana dalam tabel tersebut terdapat yang kuning adalah sisi aset, kemudian warna biru sisi kewajiban, kemudian warna hijau sebagai dana syirkah temporer, dan warna orange sebagai ekuitas. Nah, kita masukkan berdasarkan akun-akun yang digunakan atau akun-akun yang ada di soal untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, yang akhirnya nanti sisi aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah ekuitas, itu nominalnya akan sama, akan balance. Ya, coba kita tadi masukkan ya poin per poin dari nomor 1 ya. Kas bertambah 35 juta rupiah, persediaan bertambah 30 juta rupiah. Kemudian kod bertambah 5 juta rupiah sebagai kewajiban. Kemudian untuk dana syirkah temporer bertambah 10 juta rupiah. Kemudian untuk modal bertambah 50 juta rupiah. Nah, ini kita flashback ke belakang atas soal-soal yang sudah kita bahas ya, kemudian masukkan nilainya ke sini, tabel-tabel ini. Nah, kalau ada pengurangan ya, maka disisipkan simbol negatif atau kurung buka kurung tutup ya, sehingga nanti akan kita totalkan nih total aset ya, terdiri dari kas, persediaan, dan piutang murabahah. Ternyata setelah dihitung adalah 76.600.000 rupiah ya. Kemudian untuk total kewajiban ditambah total dana syirkah temporer ditambah total ekuitas sama nilainya adalah 71.600.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang saldo normal ya. Untuk melihat saldo normal, kita lihat apakah akun tersebut itu jika bertambah atau berkurang, kita cetak di sisi mana? Apakah sisi debit atau di sisi kredit? Itu yang akan kita bahas. Nah, saldo normal yang pertama untuk jenis akun aktiva itu penambahan pasti di sisi debit dan pengurangan pasti di sisi kredit. Kemudian yang kedua, kewajiban, kemudian modal, kemudian dana syirkah temporer. Nah, itu ketika ada penambahan maka dicatat di sisi kredit, dan jika ada pengurangan dicatat di sisi debit. Selanjutnya prive. Prive jika ada penambahan dicatat di sisi debit, dan jika ada pengurangan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan jika ada penambahan maka dicatat di sisi kredit, dan jika ada pengurangan dicatat di sisi debit. Selanjutnya beban. Beban jika bertambah dicatat di sisi debit, sedangkan jika berkurang dicatat di sisi kredit. Nah,
Sedangkan untuk saldo normal akun-akun yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa aktiva itu saldo normalnya ada di sisi debit, kewajiban, modal, dan dana syirkah temporer. Saldo normalnya di sisi kredit. Kemudian prive, saldo normalnya di sisi debit. Pendapatan, saldo normalnya di sisi kredit. Dan beban, saldo normalnya di sisi debit. Nah, ini merupakan saldo normal yang harus teman-teman kuasai untuk bagaimana cara membuat jurnal akuntansi syariah ini. Apakah di sisi debit atau di sisi kredit, cara pencatatannya. Terima kasih.